Jadi kalian bilang saya sosok berkeramat, enggak? Kan saya bilang, oke, satu aja, tunjukin ayatnya sama saya. Yesus berkata, akulah nabi, tunjukin. Baik, waktu habis. Terus kamu ketahui bahwa nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan seenaknya. Men, karena Yesus ditafsir langsung jadi nabi. Rasul, nggak ada bilang Yesus nabi. Petrus sendiri berkata nih, saya baca nih. Petrus diurapi Roh Kudus, ya, dan diteguhkan dengan tanda-tanda mujizat. Makanya saya bilang, orang nggak boleh menafsirkan kitab suci kalau tidak diteguhkan dengan tanda-tanda mujizat, nggak boleh. Itu memang hukumnya. Makanya setiap orang yang menafsirkan firman Tuhan harus punya Roh Kudus. Saya punya Roh Kudus. Pak Insan kalau ditanya punya Roh Kudus, punya Roh Kudus apa? Nggak punya. Kenapa? Karena Yohanes 14 ayat 26, Roh Kudus hanya turun dalam nama Yesus. Nah, sekarang begini, Yesus tidak pernah mengaku nabi. Baik, tolong audien diam. Oke. Audien diam. Udah. Saya dari tadi Moderator sebenarnya ya? menjawab pakai logika, tetapi Waktu karena habis. memang kalian belum memahami, jadi kalian bilang saya sosok berkeramat, enggak? Kan saya bilang, oke, satu aja, tunjukin Bisa. ayatnya sama saya. Yesus berkata, akulah nabi, tunjukin. Baik, waktu habis. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu daimani ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, bersyukur kepada Allah dengan talaffuz alhamdulillahirabbil alamin, kemudian bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan saya Gus Nurul Hidayat. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas ucapan daripada seorang pendeta, seorang pastor yang mengatakan, tunjukkan di dalam kitab Injil yang mengatakan Yesus mengaku nabi. Yang pertama perlu kita ketahui, seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah tentu pasti nabi. Akan tetapi nabi belum tentu diangkat menjadi rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu diangkat menjadi utusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya contoh Nabi Adam. Kemudian yang kedua, di sini ada banyak sekali ayat-ayat yang berada di dalam kitab Injil yang mengatakan bahwasanya Yesus ataupun Nabi Isa utusan Allah, seperti itu. Jadi kalau utusan yang diutus Allah mesti nabi. Di sini saya mengambil keterangan dan dalil yang berada di dalam kitab Injil itu sendiri, tepatnya di dalam Gospel Yohanes pasal 17 ayat 3 yang berbunyi, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Jadi Nabi Isa merupakan utusan yang diutus oleh Allah. Juga di dalam Gospel Yohanes pasal 17 ayat 8, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi sudah jelas bahwasanya Nabi Isa telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini juga ada di dalam Gospel Yohanes pasal 8 ayat 16 yang berbunyi, dan jikalau aku menghakimi maka penghakimanku
itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Jadi Yesus ataupun Nabi Isa merupakan utusan. Jadi kalau Yesus utusan, sudah tentu mesti Nabi, seperti itu. Jadi untuk kau pendeta, pastor, lebih-lebih Paulus, kau jangan melencengkan ayat-ayat yang berada di dalam kitab Injil. Sudah jelas bahwasanya Yesus diutus oleh Allah, utusan yang diutus oleh Allah. Kau jangan ngeyel seperti itu. Terus siapa yang mengatakan bahwasanya Yesus itu Tuhan? Yang mengatakan Yesus itu Tuhan itu adalah Paulus. Siapa Paulus? Paulus bukan sahabat Yesus. Paulus bukan teman Yesus. Paulus bukan kerabat Yesus. Siapa Paulus? Paulus musuh Yesus. Contoh, ketika Paulus berkata di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36, Paulus berkata, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salib itu menjadi Tuhan dan Kristus. Sudah jelas. Jadi yang mengatakan dan mengklaim Yesus itu Tuhan, itu Paulus. Seperti itu. Yesus tidak pernah mengaku dirinya Tuhan. Yesus berkata bahwasanya dia seorang utusan, seorang rasul, seorang nabi yang diutus oleh Allah kepada kaum Israel. Akan tetapi musuh Yesus yang bernama Paulus, dialah yang mengatakan bahwasanya Yesus adalah Tuhan. Itu merupakan perkataan Paulus yang melenceng berat. Di sini saya juga mengambil keterangan di dalam Kitab Wahyu pasal 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semua itu ada dan diciptakan. Jadi jelas di dalam kitab Wahyu pasal 4 ayat 11 sudah jelas bahwasanya Allah yang menciptakan segala sesuatu dan Allah yang berhak menerima puji-pujian. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi orang Kristen tidak mengakui, melencengkan dan tidak mempercayai bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Mereka mengklaim sendiri ada Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Ruhul Kudus, padahal ajaran tersebut merupakan ajaran Paulus. Jadi sudah jelas di dalam kitab Injil banyak ayat-ayat yang menjelaskan bahwasanya Yesus memang utusan yang diutus oleh Allah kepada kaum Israel. Akan tetapi Paulus melenceng berat dari ajaran-ajaran yang berada di dalam kitab Injil. Bayangkan di dalam kitab Injil Yesus berpuasa, Yesus melaksanakan sunat, Yesus sujud dan lain sebagainya. Akan tetapi orang-orang Kristen tidak melaksanakan hal tersebut. Mereka melaksanakan ajaran Paulus yang melenceng. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah. Jangan lupa di subscribe channel kami Gus Nurul Hidayat agar kedepannya semakin berkembang. Mari kita tutup dengan pembacaan doa dan pembaharuan iman terlebih dahulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma antal muqaddim wa antal muakhiru, anta yuhyi wa yumit wa anta hayyun daimun la yamut, biyadikal khair wa innaka ala kulli syai'in qadir. Nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا جميعا فإنك أنت خير الغافرين. اللهم أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان واجعل الحياة زيادة لنا يا الله في كل خير واجعل الموت راحة لنا يا الله في كل شر. ثم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك أبدا أبدا. والصلاة والسلام دائمين على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. هدنا الله وإياكم إلى سبل السلام اهدنا الصراط المستقيم. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.